Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa share lagi kegiatan saya ya teman-teman. Nah kali ini saya lagi persiapan untuk urusan cookies ya, urusan dagangan. Karena sekarang sudah hari ke-7 Ramadan ya teman-teman, sudah mendekati lebaran gitu ya. Mudah-mudahan kita semua yang sedang menjalani ibadah puasa ini Allah terima ibadah kita dan Allah ganti dengan pahala yang berlipat. Amin Allahumma amin begitu ya. Nah saya mau sangrai tepung ya teman-teman. Tips pertama urusan waktu ya. Nah untuk controlling urusan waktu ini berapa lama sih harus sangrai tepung gitu ya. Karena memang di tepung terigu ini biasanya tuh nggak terlihat ya teman-teman. Biasanya itu memang lebih ringan kalau sudah kering. Hanya saja nggak bisa kita ukur gitu ya. Nah di sini saya tuh menggunakan pandan. Dimana pandan itu saya ambil di ujung bagian bawah ya. Karena memang ketebalannya lebih tebal gitu teman-teman. Jadi sangrainya bisa lebih lama gitu. Nah untuk ujung pandan di bagian atas terkadang tuh ada beberapa video yang menjelaskan cukup menggunakan pandan bagian atas juga, monggo silahkan, itu bisa dijadikan controlling, hanya saja bedanya lebih cepat aja untuk keringnya gitu ya teman-teman. Kenapa sih tepung terigunya harus disangrai? Gak disangrai pun kue juga sudah jadi gitu ya. Nah ada perbedaan sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya hasil dari kue kering yang tepungnya disangrai dan tepung tidak disangrai, banyak banget video teman-teman itu yang sudah menjelaskan dan memberikan hasil eksperimen mereka gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari dari video teman-teman yang lainnya. Nah kalau daun pandannya sudah kering seperti ini ya teman-teman, ini tuh sudah mudah untuk dipotek-potekin. Ini tuh berarti sudah cukup ya untuk sangrai tepungnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang daun pandan itu sebagai controlling waktu aja. Nah tips kedua tuh pakai api yang kecil, gunakan api kecil ya teman-teman, karena memang menggunakan api kecil itu supaya panasnya itu merata gitu ya teman-teman, jadi bisa menjangkau semuanya. Seperti saya sekali sangrai tepung langsung 2 kilo gitu ya, jadi supaya panasnya itu enggak cuma di bagian bawah aja, bisa sampai keseluruhan dan terutama tidak gosong gitu ya, hanya di bagian tertentu. Tips yang ketiga adalah pengadukan. Jadi setiap kali kita sangrai tepung harus sering-sering diaduk ya teman-teman, kecuali di awal. Mungkin kalau di awal tuh bisa lebih santai ya, tangan kita cuman menunggu, bisa sambil istirahat gitu ya. Tapi semakin kering semakin cepat dia gosong gitu ya teman-teman. Jadi kita harus sering-sering diaduk gitu ya untuk menghindari gosong di bagian bawah. Nah kalau tepung tuh sudah gosong otomatis aromanya itu mengganggu gitu ya teman-teman untuk kue keringnya nanti. Wah bakal capek gitu ya. Iya memang capek ya teman-teman, karena memang sambil olahraga gitu tangannya. Jadi bisa diakali ya teman-teman, bisa cicil aja gitu 1 kilo atau setengah kilo saat sangrai tepungnya gitu ya teman-teman. Tips keempat, jangan lupa tepungnya langsung diayak ya teman-teman, karena memang setelah disangrai tepung itu akan ada gumpalan-gumpalan gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa pisahkan itu terlebih dahulu. Nah fungsinya diayak ini juga supaya nanti saat penggunaan teman-teman nggak perlu mengayak tepung lagi gitu ya. Jadi sudah tinggal pakai aja nantinya gitu. Nah di tips kelima tentang pengemasannya teman-teman, jadi pastikan saat teman-teman mengemas tepung sudah dalam keadaan dingin. Jadi jangan sampai dalam keadaan panas kita kemas ya teman-teman, untuk tetap menjaga kelembapan si tepungnya tadi. Nah masih dalam tahap pengemasan, teman-teman pastikan untuk menggunakan pengemas yang bersih, atau paling enggak gunakan kemasan di awal ya teman-teman, dari awal tepungnya. Jadi supaya enggak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang lainnya, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya masih di tahap pengemasannya teman-teman. Setelah dingin pastikan kemasan tertutup rapat dan tidak ada udara yang masuk gitu ya teman-teman. Nah seperti ini di video, saya hanya lipat-lipat bagian ujungnya. Teman-teman kalau mau pakai penjepit juga boleh, yang penting dipastikan supaya tidak ada udara yang masuk gitu ya teman-teman. Oke selanjutnya di tips yang terakhir, simpan tepung dalam keadaan aman ya, terserah deh mau dimana aja teman-teman, tidak harus di toples seperti ini. Saya hanya kebetulan aja ada toples kosong, jadi simpan dalam keadaan yang aman ya teman-teman, dimana di area yang menurut teman-teman tuh aman, supaya tidak tersenggol atau apa gitu ya yang menyebabkan plastiknya bocor dan sehingga udara bisa
tersentuh langsung sama tepungnya gitu ya teman-teman. Tujuannya tetap untuk menjaga kelembapan si tepung aja. Nah selanjutnya setelah urusan sangrai mensangrai, tentunya pasti ya namanya tepung ya teman-teman tumpah deh ke barat ke timur gitu ya. Jadi langsung dibersih-bersihkan supaya bisa langsung digunakan lagi dapurnya gitu ya teman-teman. Nah di video ini semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang mau jualan cookies atau bahkan cuman sekedar untuk bikin cemilan di rumah gitu ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk tips mensangrai tepungnya. Nah selanjutnya ini saya mau ke pasar, mau belanja untuk kebutuhan dagangan yang lainnya ya teman-teman, karena memang kebetulan dagangan saya frozen untuk kebab sudah habis gitu ya. Jadi ini saya mau belanja untuk sayur mayurnya terlebih dahulu. Alhamdulillah di luar hujan ya teman-teman, jadi saya punya tugas untuk menjaga kesayangan dari suami saya gitu ya. Jadi ini mau saya pindah-pindah dulu supaya dia gak kehujanan gitu ya teman-teman, karena tadi waktu ditinggal ke pasar mereka sudah keguyur hujan sedikit gitu ya. Selanjutnya ini saya mau langsung aja untuk persiapan ya teman-teman, karena memang sudah menunjukkan waktu sore ya, supaya nanti saya juga bisa masak untuk menu berbuka puasa. Nah ini saya potek-potekin gini aja untuk sayur seladanya. Tadi saya belanja sebanyak 1 kilo karena memang tujuannya untuk nyetok kebab di freezer gitu ya teman-teman. Nah ini setelah saya pilih-pilih sayurnya, pilih yang bagus ya teman-teman. Tentu apa-apa yang kalau mau dijual itu pilih dan kasih yang maksimal di pelayanan dan segala macamnya, supaya apa? Supaya pelanggan bisa puas dan juga kembali lagi gitu ya. Selanjutnya ini mau saya bersih-bersihkan dengan air mengalir seperti ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk ditiriskan seperti biasanya. Nah video untuk membuat kebab ini sebenarnya sudah pernah saya share ya teman-teman secara detail gitu, tapi untuk saat ini ya cukup saya tunjukkan aja untuk persiapan saya jualan di rumah gitu ya teman-teman, karena memang untuk mencari tambahan cuan kita itu bisa jual apa aja sebenarnya di rumah ya teman-teman. Kita ngikutin aja apa yang kita suka kita jual seperti itu. Jadi keuntungannya jika kita itu jual produk karena kita itu suka gitu ya teman-teman, supaya nanti masih ada sisa saat kita jualan produknya itu nggak kebuang, jadi bisa kita konsumsi sendiri seperti itu. Bisa jadi juga kita mau kasih orang atau mau sedekahkan kemana gitu ya teman-teman. Jadi hal yang paling enak sebenarnya ya kalau jualan makanan itu nggak ada sisa yang terbuang gitu ya, nggak ada makanan yang dikatakan wah ini nggak laku terus dibuang gitu ya teman-teman. Jadi bisa untuk konsumsi sendiri atau paling enggak untuk orang lain seperti itu. Nah selanjutnya ini kentangnya sudah matang ya, saya sudah manggang kentang. Nah selanjutnya juga ini saya siap-siapkan untuk seladanya, saya potong-potong terlebih dahulu seperti itu. Selanjutnya ini saya siap-siapkan untuk semua bahan-bahan pembuatan kebab ya teman-teman. Jadi nanti supaya lebih mudah aja saya untuk gulungnya gitu. Jadi ini semua bahan-bahan yang diperlukan saya siapkan di atas meja. Nah alhamdulillah untuk saus mayonya sudah selesai, sayurnya juga, dan saya juga sudah manggang daging. Nah selanjutnya ini sudah persiapannya teman-teman. Nah selanjutnya ini tinggal saya tata-tata ya teman-teman. Di atas tortilla ada sayur, saus, dan mayones. Begitu juga dengan kentang dan juga daging panggangnya gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini tinggal saya gulung-gulung gitu aja. Dan buat teman-teman yang sama seperti saya yang lagi cari-cari tambahan untuk bantuin suami, baik jualan di rumah, jualan di luar, maupun yang kerja ikut orang di luar, saya doakan semoga semuanya berkah ya teman-teman, lancar, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, dan semuanya laris manis gitu ya teman-teman, dan tetap semangat dan selalu bersyukur tentunya insya Allah ya. Dan untuk semua para ibu rumah tangga yang berkegiatan di rumah, kalian hebat gitu ya teman-teman. Kita semua tuh hebat, bisa mengemban amanah untuk di rumah sampai detik ini, menyelesaikan segala tugas-tugas yang ada di rumah gitu ya teman-teman. Jadi semoga semua apa yang kita lakukan Allah ganti dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin.
Setelah kebab selesai ya teman-teman untuk persiapannya, dan ini sudah siap untuk diterjunkan gitu ya teman-teman. Nggak lupa saya langsung tuh promosi gitu ya di media sosial yang saya punya, supaya apa, supaya semua pelanggan tahu kalau kebabnya sudah bisa dipesan. Dan alhamdulillah langsung aja ya teman-teman, nih ada yang pesan gitu ya untuk berbuka puasa bersama kebab Raden gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya ini saya panggang-panggangkan mendekati maghrib ya teman-teman. Alhamdulillah tadi saya sudah siapkan untuk menu berbuka puasa. Jadi ini selanjutnya untuk urusan dagangan gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya ini saya kemas, alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh pesanannya anak-anak gitu ya. Jadi memang ini tuh kesukaannya anak-anak gitu ya teman-teman. Jangan kan anak-anak saya juga suka gitu ya, makanya saya tuh jualan apa yang saya suka gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menemani kegiatan saya, rutinitas saya hari ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya, segala tips-tips yang saya berikan untuk kue kering tadi ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf atas banyaknya kekurangan dalam video saya ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan rezeki melimpah. Amin, Allahumma amin. Berjumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Insya Allah semoga teman-teman tidak pernah bosan dengan kegiatan saya dan rutinitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ya. Nah hari ini saya juga mau berbuka puasa dengan kebab olahan saya sendiri. Nah saya ucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.